Oke guys, saya akan tes cara ganti gearbox di mesin cuci dua tabung sak. Ini ada 4 titik baut ini ya. Saya sengaja seperti ini supaya jelas ini dari gambar dan sistem. Ini gearboxnya, kemudian ada bagian atas dan bawah ya, dan ada 4 titik baut untuk baut si gearbox. Jadi ada 4 baut ini, saya lepas ini. Di atas ini untuk gigi pulisator, jadi ini masuk ke atas, oke. Kemudian ada lubang 4 di gearbox juga, ini masuknya ke baut dan lubang yang di casing, yang di body. Jadi 4 titik baut ini, setiap titiknya bagian di casingnya ada 2. Intinya kalau misalkan sebelah berarti ya urutannya sebelah, jadi rata lah pembagiannya seperti itu. Oke, saya akan pasang bautnya dan saya akan kencengin ini. Jadi gearboxnya seperti ini, sub yang model seperti ini. Jadi bukan hanya satu model ini sub gearboxnya ya. 4 titik ini saya kencengin ini bautnya. Jadi kalau dibuka seperti ini sebenarnya ini mudah dipahami. Karena apa? Kalau ada masalah kemudian dan lain-lain ini bisa ketahuan kalau ditelanjangin seperti ini nih. Apalagi untuk para pemula. Cuman lebih lama karena ada kabel yang harus dilepas dan lain-lain. Jadi kalau cara seperti ini diperjelas saja, tapi ini tidak cepat memang. Tapi kalau ada masalah ini gampang sekali dibaca ini. Jadi mesin cuci sub 2 tabung ini gearbox yang kecil termasuknya. Jadi ada 2 macam gearbox yang saya tahu. Kemudian di bawah gearbox ini ada yang namanya poli. Jadi ini gearbox, di dalam gearbox ini bukan gigi tetapi ini as langsung ke atas. Jadi ini untuk memperlambat putaran, tentu ini ada poli yang lebih besar. Jadi seperti itu. Jadi 2 model, mau poli diperbesar jadi memperlambat putaran pencuci. Oke, nah ini yang namanya poli. Jadi poli ini akan ditarik dengan karet Van Bell kemudian ke dinamo ini. Saya akan pasang polinya ini. Ini ada kotak. Jadi kotak ini masuk ke gearbox. Sudah pasangannya. Dan ini gearbox ini menggunakan baut. Untuk mengunci pulisator ini, poli ini di as gearbox ini ada lubang drat 8 ini. Jadi seperti ini masangnya. Dan ini sudah pasti tepat karena apa, lubangnya sudah pas, maju mundurnya, kemudian ini lubangnya kotak. Jadi kotak ini, gearboxnya juga asnya kotak, jadi tidak bakalan keliru. Kalau lubang ini bautnya ini tidak tepat, tinggal geser ini mudah ini masang poli untuk mesin cuci sap ini. Jadi setelah gearbox kemudian poli. Jadi ini gampang ini. Misalkan untuk belajar ini sangat cepat ini. Bongkar seperti ini. Oke. Ini bautnya, baut ini masuk ke as ini. Masuk ke as si gearbox. Jadi memang sudah ada setelannya. Oke. Sudah saya pasang dan saya baut. Dan kedudukannya ini tidak mungkin keliru ini pulisator ini, karena ini antara bawah dan yang atas ini berbeda ini. Seperti ini bentuknya. Sudah saya pasang, dan saya tutup. Seperti ini hasilnya. Di atas ini, di dalam ini ada gearbox yang keluar ini asnya dan gigi. Dan ada ring ini. Sebelum pulisator ini ada ring. Setelah pasang ring,
kemudian pasang namanya pulisator. Jadi ini sudah tepat semua karena gigi antara gearbox dan gigi pulisator ini sudah pas sama ini. Sudah saya pasang pulisator tepat, kemudian ada yang namanya baut untuk ngunci pulisator. Ini harus gerigi nih baut ini. Kalau tidak gerigi misalkan hilang, ini akan mutar kanan kiri, akan lepas pulisator. Jadi ini harus gigi nih. Jadi mur yang ada gerigi ujungnya. Saya kencengin. Oke, saya kencengin. Ini sama, ini pakai obeng ini. Sudah, antar saya kencengin. Oke, sudah pasang baut. Cepat dan mudah ini sebenarnya. Kemudian saya akan lihat di bagian bawah. Setelah terpasang semua, ini saya melihat di bagian bawah. Ini belum saya pasang fan beltnya ini. Jadi fan belt ini harus dipasang ke dinamo. Ini juga cepat dan mudah karena tinggal masukin ke dinamo dulu, pulisator yang ke dinamo, kemudian masukin ke poli yang dari gearbox. Oke, jadi ini cepat ini. Pasang-pasang gearbox poli ini gampang ini. Oke, sudah saya pasang. Sudah saya pasang ke dinamo. Saya akan tes walaupun ini kapasitor ini melemah, jadi ini dengung. Tapi jelas ini benar. Dinamo ini benar. Saya hanya ngetes mutarnya seperti apa di atas. Ini sub ini merah, ini ke merah ke kapasitor atau ke timer, biru ke kapasitor, ke timer dan ke dinamo. Jadi warnanya identik dengan merah dan biru ke kapasitor dinamo dan ke timer pencuci ini. Saya sudah pasang kapasitornya ke dinamo pencuci dan saya akan tes dengan kabel jepit. Dinamo ini 3 kabel ini. Hitam setrum yang masuk ke setrum dan tetap ini dari colokan. Saya masukin setrum 1, kemudian saya yang 1 saya akan masukin ke kapasitor. 1 sudah ke warna hitam ini, dinamo orinya sub. Kemudian 1 lagi, setrum 1 lagi dari colokan. Ini bisa ke biru ya. Ngetes ini misalkan putaran kanan, bisa ke merah putaran kiri. Jadi setrum yang pindah ini, setrum sebelah, saya akan tes warna biru. Ini memang harus diputar karena kapasitornya melemah. Saya akan colokin. Misalkan saya tes ke warna merah ini, kanan misalkan jadi kiri. Oke, jadi putarannya ini kanan kiri, pindah setrumnya ini di merah. Kalau yang hitam tetap ini setrum colokan sebelah. Saya akan colokin. Karena ini dengung gampang kalau ngetes. Yang penting intinya dinamo ini normal. Ini mutar ke kanan jarum jam. Ini di warna merah. Berarti kalau setrumnya dipindah ke kiri warna biru, ke kanan warna biru, ini putarannya akan kiri ini berbalik. Jadi seperti itu. Yang pindah ini setrum sebelah yang pindah dari timer. Oke, misalkan dipindah menjadi kanan, kemudian dipindah menjadi kiri, ini seperti itu. Setrum sebelah yang pindah diatur oleh timer.